but there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, they could break it hard. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Stuck in my town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and Siklus hidup sistem. Siklus hidup sistem atau System Life Cycle atau SLC adalah proses evolusi yang diikuti dalam menerapkan sistem atau subsistem informasi berbasis komputer. SLC terdiri dari serangkaian tugas yang erat yang mengikuti langkah-langkah pendekatan sistem. Tahap-tahap siklus. Yang pertama, perencanaan, analisis, perancangan SDLC, penerapan dan penggunaan. Contoh dari tahap-tahap siklus. Contohnya ketika merencanakan acara ulang tahun. Yang pertama, penetapan tujuan. Di sini kita harus menentukan apa tujuan utama dari acara tersebut. Misalnya merayakan ulang tahun, mempererat hubungan dengan teman-teman, siapa saja yang diundang, anggaran yang tersedia berapa. Yang kedua, analisis situasi. Di sini analisis situasi kita melakukan kapan waktu yang tepat untuk mengadakan acara, di mana lokasi yang sesuai, apa tema yang acara yang menarik, apa saja kendala yang mungkin muncul, misalnya cuaca. Langkah-langkah dalam tahap perencanaan. Yang pertama, masalah pemasangan. Kebutuhan akan proyek CBIS biasanya diberikan oleh manajer atau non-manajer dan elemen-elemen dalam lingkungan perusahaan untuk mengamati gejala. Contoh masalah dalam pemasangan yaitu ketidakcocokan antara perangkat keras dan perangkat lunak, kurangnya pelatihan kepada pengguna, dan keterlambatan pengiriman perangkat dan lisensi. Yang kedua, mendefinisikan masalah. Setelah manajer mengungkapkan masalah, ia harus memahaminya dengan baik. Contohnya, kebutuhan pengguna yang tidak jelas, kurangnya komunikasi yang tidak efektif, dan pengguna atau pemangku kepentingan dapat menyebabkan spesifikasi kebutuhan yang tidak lengkap yang menyebabkan pengembangan sistem yang tidak sesuai. Yang ketiga, menentukan tujuan sistem. Manajer dan analisis sistem mengembangkan daftar fungsi sistem yang harus dikeluarkan oleh sistem untuk memuaskan pemakai. Contohnya, meningkatkan akurasi data dan pelaporan. Misalnya, sistem keuangan yang mampu menyediakan laporan keuangan yang lebih detail dan real time. Yang keempat, mengidentifikasi sistem kendala-kendala. Sistem baru tidak akan beroperasi secara bebas dari pengadaan beberapa alasan yang ditimbulkan oleh lingkungan, seperti laporan pajak yang diminta oleh pemerintah dan informasi pembayaran yang dibutuhkan konsumen. Contohnya, kendala waktu. Misalnya, pengembangan sistem harus diselesaikan dalam 6 bulan agar dapat diimplementasikan sebelum tahun anggaran berikutnya. Yang kelima, membuat studi-studi kelayakan yang terjadi pada faktor-faktor utama yang akan mempengaruhi sistem kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Yang keenam, mempersiapkan usulan penelitian sistem. Sistem penelitian atau studi sistem akan memberikan dasar yang dirancang untuk sistem baru, apa yang harus dilakukan sistem itu dan bagaimana sistem itu melakukannya. Yang ketujuh, menyayangkan atau menolak pemilihan proyek. Manajer dan komite sistem dan program dan sistem yang diusulkan, serta menentukan apa yang diteruskan untuk dihentikan. Yang kedelapan, menetapkan mekanisme pengendalian. Sebelum penelitian sistem dimulai, panitia pelaksana SIM memfokuskan terhadap proyek dengan menentukan apa yang harus dikerjakan, siapa yang ingin dan kapan akan dilaksanakan. Tabel rapat akan menjawab pertanyaan ini. Kemudian tahap analisis. Sistem analisis adalah sistem penelitian yang ada
telah ada dengan sistem yang baru. Selama penyuluhan, analisis sistem terus bekerja sama dengan manajer dan komite pengarah SIM terlibat dalam titik-titik yang penting seperti berikut. Yang pertama, komite pengarah SIM manajer analisis sistem. Di dalamnya mencakup mengumumkan sistem penelitian, mengorganisasikan tim proyek, mendefinisikan kebutuhan informasi. Yang keempat, mendefinisikan kinerja sistem. Jika diperlukan informasi manajer yang didefinisikan, maka Anda dapat menemukan apa yang harus dilakukan oleh sistem, yaitu kriteria kinerja. Yang kelima, persiapan usulan rancang. Analisis sistem memberikan kesempatan bagi para manajer untuk membuat keputusan. Yang keenam, menyetujui atau menolak rancangan proyek. Yang berikutnya, tahap perancangan. Ada beberapa tahap perancangan. Yang pertama, menyiapkan rancangan sistem terperinci. Pada tahap ini, tim akan menentukan persyaratan perangkat lunak baru dan memperkirakan biaya yang akan digunakan. Yang kedua, mengidentifikasi bagian alternatif konfigurasi sistem. Pada tahap ini, merupakan langkah dalam tahap rancangan siklus hidup sistem, antara lain ada perencanaan, analisis, rancangan, penerapan, dan juga penggunaan. Yang ketiga, mengevaluasi berbagai alternatif konfigurasi sistem. Setelah kita mengumpulkan berbagai alternatif, kita akan mengevaluasi kembali. Yang keempat, memilih konfigurasi yang terbaik. Setelah mengevaluasi, kita akan memilih alternatif-alternatif yang terbaik untuk dipakai. Yang kelima, menyiapkan ulasan penerapan. Yang keenam, menyetujui atau menolak penerapan sistem. Kita akan menyimpulkan, kita akan menyetujui menyerapkan penerapan sistem tersebut ataupun tidak. Yang berikutnya, tahap penerapan. Tahap penerapan merupakan kegiatan memperoleh dan mengintegrasikan sumber daya fisik dan konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja. Penerapan tersebut ada berbagai langkah. Yang pertama, penerapan merencanakan. Manajer harus memahami dengan baik pekerjaan yang diperlukan untuk menerapkan rancangan sistem dan untuk pengembangan rencana penerapan yang sangat rinci. Yang kedua, mengumumkan penerapan. Mengumumkan penerapan, proyek penerapan diumumkan pada pegawai dengan cara yang sama pada penelitian sistem. Tujuannya yaitu untuk menginformasikan kepada para pegawai mengenai keputusan untuk menerapkan sistem baru dan meminta kerjasama kepada seluruh karyawan dalam suatu perusahaan. Mendapatkan sumber daya perangkat lunak. Mendapatkan sumber daya perangkat lunak ini terbagi di atas menjadi 3 bagian, yaitu CPU, perangkat lunak pengolahan data, dan sistem lainnya. Dan berikut beberapa penjelasan di bawah ini menyangkut fasilitas perangkat lunak. Yang pertama, menyimpan fasilitas fisik. Dalam penyediaan fisik, kita harus mencek, mengelola untuk mendapatkan sistem informasi. Dalam hal ini contohnya seperti rumah sakit yang menyediakan gedung serta fasilitas pelayanan. Yang berikut, mendidik peserta atau pemakai. Dalam hal ini kita memberikan arahan atau kontrol untuk melakukan kegiatan untuk para peserta didik baru untuk mengerti cara mengelola perangkat lunak. Yang berikut, menyiapkan usulan customer. Menyiapkan usulan setiap pada masukan yang diberikan kepada pengguna atau pengoperasian perlunak baru. Yang berikut, memasuki sistem lunak baru ataupun perangkat lunak lama.
dalam sistem ini kita melihat fitur-fitur apa yang mempengaruhi dan fitur apa yang bisa diterima dalam kegiatan ini. Yang berikutnya, memasukkan sistem baru. Memasukkan sistem baru, apakah aplikasi tersebut bisa mengelola atau mengelola sistem dalam suatu perusahaan. Yang berikut, tahap penggunaan. Tahap penggunaan itu dibagi menjadi atas 3 bagian, yaitu pertama menggunakan sistem pemakai. Sistem pemakai kita mengelola atau mengontrol segala sesuatu dalam sistem tersebut. Yang berikutnya, audit. Audit itu kita mencek atau segala sesuatu yang sudah baik atau tidak dalam sistem tersebut untuk dipergunakan oleh pengguna. Yang terakhir, memelihara sistem. Memelihara sistem itu kita harus mencek, menyalurkan seluruh aktivitas yang terdapat pada perangkat lunak, apakah dapat digunakan atau tidak secara dengan baik.